Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Chandra. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang logika informatika dengan materinya adalah pengenalan logika informatika. Oke, kita mulai saja untuk pembelajarannya. Yang pertama nih, logika informatika. Nah, logika informatika ini adalah salah satu cabang ilmu dalam bidang pengetahuan matematika modern. Jadi kalau ditanya kenapa kok komputer ada belajar matematika, sebenarnya induk atau ilmu dasar dari ilmu komputer itu base-nya atau dasarnya basisnya adalah berasal dari ilmu matematika. Pengertian logika atau logic dikutip dari bahasa Yunani dari kata logos, ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar sehingga didapatkan kesimpulan yang absah. Manusia mampu mengembangkan pengetahuan karena mempunyai bahasa dan kemampuan menalar. Contoh di sini ada tes logika. Lebih berat mana 1 kg kapas dengan 1 kg besi? Nah, jadi ini jawabannya adalah sama. Kenapa sama? Karena beratnya ya sama-sama 1 kilo. Kecuali yang ditanya contohnya adalah massa. Kalau massa berarti itu kerapatan dari sebuah benda. Kalau ini berat itu ya sama, 1 kilo kapas dengan 1 kilo besi, beratnya yang sama-sama 1 kilo. Untuk dapat menarik konklusi yang tepat diperlukan kemampuan menalar atau kemampuan berpikir. Kemampuan menalar adalah kemampuan untuk menarik konklusi atau kesimpulan yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu. Logika bisa merupakan cabang filosofi dan bisa juga cabang dari matematika. Logika terkategori matematika murni karena matematika adalah logika yang tersistematisasi. Macam-macam logika. Yang pertama adalah logika ilmiah. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan ajas-ajas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Pengertian informatika. Disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Jadi di sini kata kuncinya adalah mesin berbasis komputasi. Cakupan bidang informatika antara lain ilmu komputer, ilmu informasi, sistem informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Aspek informatika. Teori informasi yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Ilmu informasi yang mempelajari tentang cara pengumpulan, klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara menyeluruh. Ilmu komputer dan teknik komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan alat lain yang berbasis komputer. Pengertian dari logika informatika. Disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputer dengan penalaran sehingga didapat suatu kesimpulan. Manfaat mempelajari logika yang pertama adalah untuk berpikir atau menalar. Tujuan akhirnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kedua, membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, tetap, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematik.
meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian, terhindar dari klinik gugon tuhon apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis sebagaimana tersebut. Poin 1, maka meningkatkan citra diri seseorang. Di logika kita mengenal istilah argumen. Argumen ini adalah suatu usaha untuk mencari kebenaran dari kumpulan pernyataan kebenaran yang kita namakan sebagai premis. Kita akan melihat contohnya, contoh argumen di sini. Di sini yang pertama, semua mahasiswa pandai, ini kita namakan sebagai premis mayor. Badu adalah mahasiswa, ini adalah premis minor. Sedangkan konklusi atau kesimpulannya adalah dengan demikian Badu pandai. Nah, konklusi didapat dari premis. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh yang kedua, semua mahasiswa manusia bermata empat. Premis mayornya semua manusia bermata empat. Premis minornya Badu seorang manusia, sehingga ditarik konklusi atau kesimpulan dengan demikian Badu bermata empat. Validitas argumen adalah premis-premis yang diikuti oleh suatu kesimpulan yang berasal dari premis-premisnya dan bernilai benar. Jika ada satu atau lebih premis yang salah, maka otomatis akan menghasilkan kesimpulan atau konklusi yang salah. Contoh di sini, semua mamalia adalah hewan berkaki empat adalah premis mayor. Semua manusia adalah mamalia, ini juga premis mayor. Dengan demikian semua manusia adalah binatang berkaki empat. Nah, jadi di sini argumennya valid, cuma kesimpulannya salah. Ada makhluk hidup berkaki dua. Kemudian semua manusia adalah makhluk hidup. Dengan demikian semua manusia berkaki dua. Argumen, bagaimana dengan argumen, bagaimana dengan kesimpulannya. Nah, dari premis-premis ini, yang pertama adalah semua ada makhluk hidup berkaki dua, betul. Semua manusia adalah makhluk hidup, benar. Dengan demikian semua manusia berkaki dua. Yang salah di sini adalah kesimpulannya. Logika klasik versus logika modern. Nah, contoh yang logika klasik ini dahulu diperkenalkan oleh Aristoteles dengan aturannya adalah semua A adalah B, tidak A atau not A, negasi A adalah B, beberapa A adalah B, beberapa A adalah tidak B. Contoh, semua mamalia menyusui, premis mayornya, sapi adalah mamalia, premis minor, sapi menyusui, kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil jika subjek dari premis mayor adalah bagian dari premis. Subjek dari premis minor adalah bagian dari premis mayor. Untuk logika modern ini dikembangkan oleh Augustus de Morgan dan George Boole. George Boole ini nanti di pemrograman kita mengenal ada satu variabel tipe data dengan tipenya Boolean. Logika dengan perangkai yang lebih luas seperti and, or, if, then, dan lain-lain mempunyai nilai benar, true, dan salah atau false. Secara umum logika dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama logika pasti. Logika pasti dibagi menjadi dua, yaitu logika pernyataan dan logika predikat. Kemudian yang kedua logika tidak pasti, logika samar atau kabur, atau fuzzy logic, sebutannya adalah fuzzy. Demikian pembelajaran kita hari ini untuk pengenalan logika informatika. Terima kasih semuanya.